Jadi kita bayar apa yang kita perlukan. Betul. Jadi boleh nih alasan ganti laptop MacBook Pro ya. Halo guys, balik lagi ke channel Dynamic Autosound. Saya Suryadi, Dynamic Sunter. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebelumnya. Kita bikin video tentang prosesor Resolute dari Rusia. Seperti dengerin big system lah, seperti kita nonton konser. Nah, di Eropanya itu banyak banget ya. Kali ini prosesor banyak yang pasang di Rusia, di Ukraine, sangat booming. Nah, kita akan membuat yang lebih dalam lagi mengenai prosesor Resolute ini. Nah, sekarang saya mengundang Pak Andre dari pemegang merek Resolute. Mungkin Pak Andre bisa perkenalkan prosesor ini lebih lagi tentang prosesornya. Oke, prosesor ini terkenal di Rusia dan di Ukraine karena hardware-nya, tetapi juga karena software-nya juga kuat. Dan yang paling utama memang prosesor ini dibuat di Rusia, sehingga kekuatan teknologinya sangat andal. Coba kita lihat ya software-nya kali ini yang akan kita bahas. Oke, yang pertama software ini kita harus pilih dahulu plugin-nya. Karena DSP ini modular, artinya sebagai standar hanya mendapatkan digital input. Digital input itu bisa coaxial yang seperti kepala RCA maupun optik yang keluar infrared. Nah, optionnya adalah analog modul, USB modul, atau MOS modul. MOS modul itu untuk connect ke BMW atau Mercedes. Nah, berdasarkan tadi kita harus pilih plug-in-nya, kita mau pakai yang mana. Jadi pertama di sini kita lihat ada base plug-in. Base plug-in itu artinya digital. Ya, jadi source-nya ya, source awalnya ya di mana ya? Betul, source-nya apa? Base plug-in itu adalah digital, yang memang setiap unit Resolute aslinya sudah punya, yaitu digital optik maupun digital koaksial. Lalu kita ada analog modul for stereo, ini termasuk USB. Jadi kalau pakai modul analog, high level input, low level input maupun USB, pilih plug-innya yang ini. Nah, kalau MOS 25 plug-in itu untuk BMW. Oke. Jadi MOS-nya bisa langsung connect ke digital system BMW. Kemudian juga ada MOS 25 plug-in untuk Mercedes. Jadi langsung sinkron ya, nggak usah akal-akalan lagi ya. Betul. Nah, contoh kita klik ini, analog modul for stereo. Di sini dijelaskan analog modul plug-in ini bekerja untuk analog dan USB. Kita klik OK, dia akan writing plug-innya. Jadi istilahnya dia menggunakan firmware yang untuk analog dan USB ini. Nah, jadi pertanyaan, kalau misalkan itu kan analog sama USB gabung. Nah, kalau ada yang mau pakai dua-duanya bisa nggak? Bisa, dua-duanya atau salah satu juga bisa. Oh, oke. Jadi kalau analog dan USB plug-innya yang ini. Oke. Kalau base yang koaksial dan optical plug-innya yang tadi. Oke. Kalau MOS, plug-innya MOS. Oke. Gitu. Jadi bisa dipakai semuanya ya. Bisa dipakai Full option. jalan semuanya, betul. Ini cuman plug-in untuk setting aja. Setelah itu kalau mau pindah source, semuanya bisa jalan. Oke. Jadi plug-innya kita pilih untuk setting aja. Setelah itu kalau nanti kita colok semuanya, misalnya digitalnya kita colok, USB-nya, analognya kita colok, kita pindah dari remote dia, semua bisa pindah. Controller ya, dari Ya, controller. itu kita bisa pindah. Ini cuman untuk settingnya aja. Oke. Misalnya seperti ini, kita pakai USB, maka dia akan muncul satu menu khusus. Ini namanya DAC, Digital Analog Converter, Sabre mereknya. Nah, di sini ada Digital Filter Setting. Kenapa? Karena kita inputnya adalah USB, itu clock-nya ada di Resolute, dan timingnya juga ada di Resolute, makanya DAC-nya juga ada di Resolute, kita bisa pilih. Nah, ini tergantung suara sistem kita seperti apa, kita bisa pilih yang minimum phase, atau yang fast roll off, yang slow roll off, atau linear phase, yang slow roll off, atau fast roll off. Jadi ini masing-masing bisa kita dengarkan. Nah, ini salah satu keunggulannya kalau kita pakai plugin USB. Oh, ini dalam arti plugin USB itu USB yang lagu atau DAC lewat kabel USB? Source player
yang melalui kabel USB. Oh, oke. Ya, bukan USB A ya? USB A. Oke. Betul. Jadi misalkan kita pakai source, cord, to go dan to you, outputnya USB. Kita connect ke Resolute, maka kita bisa play 32 bit 192 kHz high resolution. Nah, selain itu kita bisa pilih digital filter settingnya, juga kita bisa pilih second harmoniknya, third harmoniknya bisa kita kurangin, bisa kita minus maupun kita bisa tambahkan. Itu buat apa gunanya? Ini untuk fine tuning. Oh, fine tuning. Ya, jadi semua digital filter itu setiap digital ada filternya dan filternya bisa fine tuning. Oh. Ya, ini yang kelebihannya dia. Jadi yang ini fast roll off sama yang lainnya itu? Ya, ini tadi berkaitan dengan digital. Digitalnya kita bisa fine tuning. Ini sama seperti crossover. Kalau fast roll off seperti slope-nya tajam. Kalau slow roll off slope-nya landai. Nah, minimum phase seperti Langwidth Riley. Fasenya minimum. Kalau linear phase seperti Butterworth. Ini dari inputnya USB ya? Ya, betul. Jadi waktu input USB difilter dahulu. Nah, kemudian harmoniknya pun kita bisa atur. Second harmonik dan third harmoniknya. Ini nanti untuk fine tuning suara di saat terakhir. Lah yang mana yang biasa kita default setting? Biasanya kita second harmoniknya 0, third harmoniknya 0 dan biasa kita atau saya tepatnya akan pilih slow roll off minimum phase. Oh ya, minimum phase. Ya. Jadi nggak banyak perubahan fase ya? Betul. Nah, setelah itu kita bisa tuning di sini input. Kita lihat di sini inputnya ada digital. Digital ini ada optik yang pakai lampu maupun yang koaksial yang berbentuk RCA. Kemudian USB, ya USB yang tadi saya jelaskan. Kemudian analog. Analog itu misalnya head unit biasa, Pioneer, Kenwood, pakai RCA, analog ke sini. Atau head unit aslinya mobil, high level input masuk ke analog sini. Nah, extender ini adalah MOS maksudnya. Jadi ke BMW, ke Mercedes, langsung connect ke digitalnya. Nah, di bawah ini ada pilihan. Misalnya digitalnya kita mau yang mana, optik atau koaksial. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar kayak ini prosesor teknologi yang terbaru ya? Ya, ini lengkap sekali. Lebih fokus semua ke digital? Bisa, ya, semuanya fokus ke digital, betul. Kemudian ini adalah master volume. Bisa plus, bisa minus. Ini kita bisa kontrol. Bisa juga dikontrol dari remote-nya. Nah, menu-menu yang lain adalah kurang lebih sama dengan prosesor lain. Itu tadi yang paling unik. Kalau menu yang dengan prosesor lain kurang lebih sama adalah input. Nah, yang dimaksud inputnya adalah input digital. Jadi cuma ada input 1 dan input 2. Nah, inputnya ini bisa kita EQ dulu. Di EQ. Jadi misalnya kita anggap, wah inputnya ini responnya nggak bagus. Kita bisa EQ di inputnya terlebih dahulu. Kadang ada juga kan yang sudah ke-cut gitu kan. Betul. Kita bisa mainin dari sini juga. Betul. Tapi kalau digital biasanya nggak ke-cut. Digital ini full. Nah, yang ke-cut itu biasanya analog input. Nah, analog inputnya ada 8 channel. Ini yang bisa kita EQ masing-masing. Misalkan udah aslinya mobil, high levelnya udah roll off, kita bisa sesuaikan. Kemudian ini kita bisa EQ satu per satu tiap channelnya. Ini bisa digabung. Bisa. Jadi kan ambil inputnya ada kan dari Twitter, dari midrange, dari midbass atau. Betul. Kita gabung jadi flat bisa kan? Bisa. Nah, sekarang kita lihat bagian equalizer ya. Kayaknya ini unik nih. Equalizernya 5 EQ, parametric. Nah, tapi ada banyak pilihannya. Ada yang nggak ada di prosesor lain. Mungkin Pak Andre bisa jelasin. Basicnya yang utama ada peak, ini hampir di semua prosesor ada. Jadi di satu titik naik atau turun. Kemudian low shelf. Low shelf ini seperti boost di bus atau kurangin di bus ya. Nah, kemudian high shelf itu adalah di frekuensi tinggi, mau di boost atau mau dikurangin kalau high-nya terlalu tajam atau kurang jelas. Nah, yang unik adalah yang di bawah ini. All pass 180 nih. All pass artinya semua frekuensi tetap ditampilkan, cuman fasenya digeser 180 derajat. Kalau 360 ya Kebalikannya 360 dibalik ke 360 derajat. Kalau low pass ini seperti crossover. Jadi seperti ditambahkan crossover di sini. Ya, seperti ini. Kemudian
High pass juga seperti crossover. Kalau subwoofer ini artinya hanya channel subwoofer aja yang di EQ. Karena ini EQ input. Oke. Nah, sekarang kita lihat routingnya. Routingnya simple matrix saja. Jadi outputnya ada 1 sampai 8 channel. Inputnya yang mana? Ini adalah input digital 1 2. Kalau kita klik artinya input 1 nyambung ke output 1. Kalau kita klik di sini input 2 nyambung ke output 1 dan seterusnya. Kalau kita mau sum antara input 1 dengan input 2 nyambung di output 1 ya ini klik aja begini. Berarti dia sum. Kalau analog misalnya kita mau sum semua ya kita sum semua. Ini biasanya kalau mobil yang high level input aslinya udah kena crossover. Ya. Nah, kita sum dengan cara seperti ini. Ya. Jadi gabung semua jadi flat ya. Betul. Nah, kurang lebih itu fungsi-fungsinya. Kalau save, load, dan master volume ini sudah kurang lebih seperti prosesor yang ada, kurang lebih sama. Oh. Nah, ada fungsi lain nih yang mungkin agak jarang. Nah, di sini ada dark mode, ada yang light mode, ya seperti handphone zaman sekarang. Yeah. Kemudian read levels, ini kita bisa lihat level dari masing-masing input. Nanti bisa bergerak, kita bisa lihat ada signal masuk atau tidak. Di outputnya juga bisa kelihatan. Kemudian kita bisa lihat about, di sini ada versi dari DSP-nya, firmware-nya, plugin dan lain-lain. Iya. Dan ini nggak Windows doang ya, bisa Betul. Apple ya? Ya, jadi ini salah satu DSP yang saya suka karena bisa bekerja di Windows dan di MacBook. Jadi boleh nih alasan ganti laptop MacBook Pro. Oke, selain itu kita lihat softwarenya. Oke. Kita lihat hardwarenya. Hardwarenya. Ini katanya salah satu keunggulannya ya. Betul. Jadi ini adalah DSP yang modular. Modularnya seperti ini. Jadi ini adalah modul analognya. Ini modul USB kita nggak pasang. Kemudian ini adalah modul extender atau MOS untuk BMW digital. Kita lihat semuanya masing-masing berupa modul. Jadi customer nggak harus beli semuanya. Misalnya customer pakainya digital, buat apa beli analog? Ya. Dan sebaliknya. Jadi kita bayar apa yang kita perlukan. Betul. Nah, yang kelebihan hardware itu adalah DAC-nya, digital analog converternya. Ini yang disebut, yang diandalkan dia ISS Sabre ini. Nah, ini adalah DAC-nya. Dan ini adalah salah satu prosesor yang memang made in Russia. Di PCB-nya pun ditulis made in Russia. Asli ya? Asli, buatan Rusia. Rusia. Ya, betul. Nah, memang Rusia terkenal dengan teknologi luar angkasa dulu. Sekarang mereka udah nggak terlalu fokus di teknologi luar angkasa, jadi mereka kembangkan ke teknologi audio. Jadi dia langsung plug-in-nya langsung ke motherboard ya? Betul. Dan ini tutupnya bisa kita balik. Misalnya arahnya seperti ini, atau kita mau balik untuk instalasi di mobil, fleksibel sekali. Customer beli sesuai yang dia perlukan. Oke, jadi gimana deh kesimpulannya tentang prosesor Resolute ini? Oke, prosesor ini desainnya sangat sederhana. Memang di dalam dunia audio, simplicity is the best. Sederhana tetapi dengan komponen yang terbaik, dengan semuanya made in Russia, baik made motherboardnya maupun setiap modulnya. Casingnya pun terbuat full dari aluminium, atas bawah kiri kanan semua aluminium, sehingga kita tidak perlu pusing bahwa prosesor ini akan mengalami trouble di kemudian hari. Oh, jadi prosesor ini pure buatan Rusia ya? Dari adaptornya sampai ke dalam-dalam casingnya ya? Iya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu bahasan prosesor Resolute. Jika ada pertanyaan bisa di input di bagian komen. Jangan lupa subscribe and like. Thank you. See you guys in next video.